الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'. Huwal awwal wa laysa qablahu syai'. Wa huwal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Wa huwa zahir wa laysa fawqahu syai'. Wa huwal batin wa laysa dunahu syai'. Wa huwa qadir ala kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rabbah mubasysyiran bil jannati daril abrar wa nadhiran bin nari daril fujjar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amarna bidzalika subhanahu faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Kita sudah yakin semuanya bahwa agama kita yang kita pilih sebagai pedoman kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun masalah dalam hidup ini kecuali Islam telah mengaturnya. Baik itu yang berhubungan dengan muamalah kepada Allah, ibadah dan seterusnya, dan juga muamalah kepada sesama manusia.
kita sering menyebut kata hablum minallah wa hablum minan nas. Di antara hablum minan nas yang sangat diperhatikan oleh agama kita adalah apa yang disebut dengan husnul jiwar. Husnul jiwar wa muamalah ma'al jiran, bermuamalah dengan tetangga, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil ila akhir ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas bahwa kita wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Beribadalah kepada Allah dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukannya. Kemudian setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada fakir miskin, dan juga kepada tetangga. Baik itu tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuh." Yang artinya, Jibril itu kata Rasul selalu mewanti-wanti, menasehati, berpesan kepada saya agar jangan sampai melupakan tetangga, kata beliau. Sampai-sampai aku kira Jibril ini ingin menjadikan tetangga termasuk ahli waris. Padahal dia orang lain, hanya dekat dengan rumah dengan kita. Seakan-akan Jibril itu kata Rasul ingin menjadikan tetangga itu adalah termasuk ahli waris. Pesan dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasul juga telah mengingatkan kita, wallahi la yu'min, kata beliau. Sumpah demi Allah, tidak disebut dengan orang yang beriman. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, sampai 3 kali beliau ucapkan itu. Sehingga para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa ini? Begitu tegasnya, begitu kuatnya pernyataan ini bahwa yang bersangkutan tidak disebut dengan orang yang beriman. Siapa itu ya Rasul? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang artinya, orang yang asap dapurnya itu mengganggu tetangga. Asap dapur jika mengganggu tetangga sebelah, kata Nabi, orang itu tidak disebut dengan orang beriman. Wallahi la yu'min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika asap dapur saja sudah terkena dengan hadis ini, bagaimana dengan pelanggaran yang lain? Bagaimana dengan gangguan yang lain? Suara musik yang berlebihan, kegaduhan. Sementara tetangga kita ada yang baru saja melahirkan, sehingga putranya, bayinya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Wallahi la yu'min. Bukanlah termasuk orang beriman yang bersangkutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain juga kita diingatkan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut ada namanya tetangga jauh, ada namanya tetangga dekat. Maka kata para ulama, tetangga itu ada 3. Yang pertama, al-qaribul muslim. Lahu salasat hukuk. Hakul Islam, wa hakul qaraba, wa hakul jiran. Tetangga muslim kerabat. Tetangga muslim kerabat, haknya 3. Pertama, dia haknya sebagai seorang kerabat, keluarga. Yang kedua, dia haknya sebagai seorang Islam. Yang ketiga, dia haknya sebagai seorang tetangga. Yang kedua,
al-jarul muslim lahu haqqani. Hakul jiwar wa hakul Islam. Dia punya dua hak. Yang pertama adalah haknya dia sebagai seorang Islam. Yang kedua haknya dia sebagai seorang tetangga. Yang ketiga, al-jarul kafir lahu haqqa wa hakul jiwar. Tetangga, tapi dia seorang non-muslim, tetap dia punya hak. Tetap dia punya hak, yaitu hakul jiwar. Hak dia sebagai seorang tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kadang-kadang di antara kita ada yang tidak mampu menahan jahatnya, sifatnya seorang tetangga. Maka orang bijak mengatakan al-jaru qabla dar. Orang bijak mengatakan al-jaru qabla dar. Bagi yang ingin mencari rumah, dengarkan nasihat kata-kata bijak al-jaru qabla dar. Tetangga dulu baru rumah. Jika ingin mencari tempat tinggal, jangan lihat rumah bagus. Jangan lihat rumah murah. Jangan lihat rumah luas dan sebagainya. Tapi siapa yang akan hidup bersama Anda? Siapa yang akan hidup di samping kiri kanan Anda? Al-jaru qabla dar. Tetangga dulu, baru rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika ada seorang tetangga minggat, ada seorang tetangga pergi karena tidak tahan gangguan tetangga sebelah. Tidak ingin demikian. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan al-jarus salih laisa man kaffal adza wa laisa man a'ta lil jar, innamal jarus salih alladzi sabar ala azal jar. Tetangga yang baik itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Tabi'in, tetangga yang baik itu adalah bukan yang memberi bantuan kepada tetangga, bukan juga yang menahan jangan sampai mengganggu tetangga, bukan. Tetapi tetangga yang nomor satu itu adalah, kata beliau, alladzi yasbiru ala azal jar, yang bisa menahan, yang bisa bersabar dari semua gangguan yang ditimbulkan oleh tetangganya. Itulah tetangga nomor satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara para ulama ada yang mengatakan tetangga itu adalah sejauh mana asap dapur sampai ke rumahnya, itulah tetangga. Ada yang mengatakan 40 rumah dibagi 4, berarti 10. 10 rumah ke barat, 10 rumah ke timur, 10 rumah ke selatan, 10 rumah ke utara, itulah tetangga. Karena 40 dibagi 4, 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang ada di antara kita tidak tega, tidak tahan dengan gangguan tetangganya, sehingga dia harus pergi meninggalkan tempat. Kenapa itu harus terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kenapa itu harus terjadi? Kenapa harus kita usir dia secara tidak langsung? Karena dia merasa tidak nyaman. Karena tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, tetangga sebelah utara, sebelah selatan membencinya, sehingga dia harus meninggalkan. Wallahi la yu'min. Orang yang menyebabkan dia pergi, maka dia masuk dalam ayat tadi, hadis tadi. Wallahi la yu'min. Dia bukanlah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam menjamin jangan sampai kehidupan antar warga, kehidupan antar tetangga, kehidupan antar RT dan RW terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Tapi Islam mengajak agar semua diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Jangan sampai menimbulkan apa yang disebut dengan gangguan kepada tetangga. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafah. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Adapun hak tetangga atas tetangga yang lain adalah dia adalah orang yang pertama merasa sedih jika tetangganya meninggal. Dia adalah orang yang pertama wajib hukum untuk mengurus jenazah. Dia adalah orang yang pertama kali untuk menolong jika terjadi bencana. Demikian juga ketika tetangga mendapat kenikmatan, mendapat rezeki, dia adalah orang yang pertama kali bahagia sebelum orang lain. Kadang-kadang di antara kita, jika ada tetangga mendapat kenikmatan, tetangga sebelah tidak puas, tidak nyaman. Kenapa? Karena dia merasa disaingi dalam masalah ekonomi. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Seharusnya tetangga yang baik adalah ikut bahagia ketika tetangganya mendapatkan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini saya sampaikan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak kuat. Saya tidak kuat dengan perlakuan tetangga, saya mau pergi. Kata Billah, isbir, jangan, tenang, sabar, jangan pergi. Keesokan harinya datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah enggak tahan ya Rasul. Dia selalu mengganggu, suaranya selalu menggaduh. Kata Nabi, la isbir, jangan pergi, sabar. Sampai hari ketiga datang lagi, ya Rasulullah, kalian sudah keterlaluan ya Rasul. Saya enggak sabar ya Rasul. Kata Nabi, la isbir, jangan, sabar. Namun Rasulullah SAW memberikan suatu jalan keluar. Wahai fulan, jika engkau pulang ke rumahmu nanti, segera keluarkan semua barang-barang, kasurmu, lemarimu, semua keluarkan dan taruh di depan rumah. Kau nanti akan tahu apa yang terjadi. Sekembalinya di rumah, si fulan ini segera mengambilkan semua barang-barangnya, kasurnya semua dikeluarkan, taruh di depan rumah. Tak lama kemudian semua warga yang lain menjadi heran. Ada apa dengan si fulan? Ada apa dengan si fulan? Kenapa barang dikeluarin? Kemudian dia mendatangi, ada apa ya wahai akhi? Ada apa ya fulan? Kemudian menjawab, tetangga sebelah saya ini enggak kuat. Akhirnya mereka semua yang mendatangi tetangga yang jahat itu. Kemudian mereka memberinya peringatan, memberinya peringatan dan ancaman dan seterusnya. Kemudian keesokan harinya datanglah tetangga sebelah meminta maaf. Mohon maaf selama ini saya telah mengganggu Anda. Alhamdulillah setelah itu sudah tidak terjadi lagi. Rasulullah tidak ingin jika ada orang pergi karena gangguan tetangganya. Beginilah cara solusi Nabi SAW. Artinya bahwa semua warga harus ikut bertanggung jawab demi keamanan tetangganya. Jika hidup rukun, saling asih, saling asuh, insya Allah ibadah pun akan tenang. Terjadilah hablum minallah wa hablum minan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal jiwar. Allahumma inna nas'aluka al-jar as-salih wa na'udzu bika minal jar as-sayyi'. Allahumma arzuqna al-jar as-salih wa na'udzu bika minal jar as-sayyi'. Ya sami'ad du'a. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.